Oke, kita mulai. Minggu lalu kita belajar tentang Saint Isidora ya. Kenapa sih penting kita baca cerita-cerita seperti itu, kehidupan orang kudus? Ini bukan hanya sebuah cerita, tetapi ini adalah sebuah karya Roh Kudus dalam kehidupan gereja melalui misalnya Isidora. Jadi kita bisa melihat ya kesaksian-kesaksian kehidupan mereka, dan ini menguatkan kita bahwa ya Allah terus bekerja, Roh Kudus bekerja memenuhi gerejanya. Nah, ini yang kita mau bahas, apa sih artinya Kristus itu datang, mati, lalu dia bangkit, dan dia menyelamatkan kita, menebus kita. Nah, kita sudah sering belajar ya, bahwa Allah itu kasih dan dia mau menyelamatkan kita. Lalu dengan kasihnya itu maka dia jadi manusia, ya. Nah, saya sempat cerita atau berbagi ya di grup itu, bahwa ternyata manusia itu diciptakan supaya Allah bisa jadi manusia. Jadi jangan terbalik ya, jangan terbalik. Eh, Jangan dibalik gini. Manusia diciptakan supaya Allah bisa jadi manusia, dan melalui inkarnasi itu manusia bisa diilahikan. Nah, itu artinya apa? Bahwa eh, manusia diciptakan itu bukan tanpa tujuan. Jadi ada purpose, ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya bukan sekedar Allah itu kurang kerjaan gitu ya, tapi supaya Sang Logos itu, Sang Firman itu bisa menjadi manusia. Karena kalau nggak ada manusia dia jadi apa gitu, ya. Dan Allah jadi manusia itu supaya kita dimuliakan gitu, atau supaya kita diilahikan, ya. Dan ini cerita nampak di dalam kehidupan mereka. Ya, tapi Pak, minggu lalu kita udah belajar kenapa sih orang percaya itu juga menderita dan akhirnya mati ya. Martir, misalnya katakan martir itu kan mati menderita. Kenapa kok orang percaya itu mengalami itu? Harusnya dia langsung hidup enak gitu ya, hidup tidak menderita lagi gitu. Nah, kita harus lihat penderitaan, kematian, ya itu bukan akhir dari segalanya, tetapi awal untuk memperoleh hidup yang baru. Nah, sehingga bagi kita kematian itu natural, bukan hanya sekedar dikubur gitu ya, lalu selesai. Tapi kematian itu kita kayak menabur, kayak benih yang ditabur, lalu nanti benih itu akan bertumbuh jadi buah. Nah, tubuh kita mati itu seperti ditabur, berarti ada kebangkitan dan akan menyatu dengan jiwa kita lagi. Nah, jadi kematian bagi kita itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena Kristus sudah mengalahkan kematian itu. Kematian bagi kita itu seperti kayak kita masuk satu kehidupan yang baru, ya. Atau Rasul Paulus bilang itu kayak ditabur. Ditabur itu berarti akan ada sesuatu yang akan bertumbuh yang baru. Nah, itu yang dikerjakan oleh Kristus. Kristus hidup, dia ambil tubuh manusia, lalu ya itulah sebabnya Allah ciptakan manusia supaya Sang Logos itu bisa datang jadi manusia. Ya, dan dia jadi manusia itu bukan sekedar menunjukkan dia manusia, tapi dia menyempurnakan manusia itu. Nah, dia tawarkan kepada kita nih, kamu harus pindah, ya. Jadi dari Adam yang lama pindah ke Adam yang baru. Nah, ini yang konsep seperti ini akan harus pahami di dalam mata kuliah dari saya seperti itu, ya. Sehingga untuk mendatangkan satu manusia yang baru ini, ya kita harus lahir baru lagi. Sekarang kita lahir dari manusia yang lama, Adam yang lama. Nah, Adam yang lama itu harus bertransformasi, ya, harus bertransformasi. Sama kayak kupu-kupu, ulat bertransformasi jadi kupu-kupu, kepompong jadi kupu-kupu gitu loh, ya kan? Nah, itu namanya pembaruan budi. Jadi kita harus bertransformasi dari manusia lama menjadi manusia baru, ya, atau dari kepompong jadi kupu-kupu. Nah, berpindah gitu loh. Jadi jangan selamanya kepompong, tapi jadi manusia yang baru
Adam yang baru jadi Kristus kecil gitu. Transformasi itu. Nah, transformasi itu butuh step-stepnya. Step-stepnya itu yang saya bilang lahir baru, terus kita punya itu fondasi ya, lalu purification ya, lalu jadi theosis. 3 itu jangan lupa ya. Selalu ingat dalam spiritual formation kita ada praktikos, kita kerjakan hal-hal yang askesis gitu ya untuk mendatangkan apa kebajikan. Nah, dari kebajikan mencapai teoria. Teoria itulah mencapai teosis gitu ya. Sehingga ada praktikos, ada askesisnya, ada kebajikannya, ada teorianya, lalu ada teosisnya. Nah, itu tahapnya sama seperti kayak ulat jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu. Nah, kita juga seperti itu, praktikos. Ulat itu kan jelek ya, benar nggak? Geli rasanya. Nah, waktu kita melakukan praktikos itu juga sesuatu yang nggak enak dilihat orang. Mungkin tadi kita baca kayak nanti ya, jadi martir, jadi bodoh, jadi ulat gitu loh. Ulat itu rawan gitu, ya diinjak mati kan gitu. Ulat itu jelek. Ulat itu nggak ada yang mau, benar nggak? Ya. Tapi kalau dia udah berproses menjadi kepompong, lumayan lah. Ya, kepompong mungkin masih dilihat, oh ya, udah mulai nih, mulai terlihat. Ya. Nah, setelah kepompong masih jelek nggak? Masih, gitu ya. Kalau kamu ngasih orang nggak ada yang mau, gitu. Tapi begitu kepompong itu jadi kupu-kupu, kita lihat, wah kupu-kupu jadi indah, cantik. Iya kan? Nah, sama kayak kita. Waktu kita berproses, bertransformasi, itu bukan sesuatu yang apa ya, yang mudah, yang enak dilihat, yang gampang, gitu loh. Ya, yang mungkin dianggap misalnya kayak Isidora itu dianggap bodoh, benar? Nah, eh, sehingga memang kita menyadari ya bahwa kita menyadari bahwa iya benar kita kayak kalau misalnya nih ya kepompong atau ulat itu nggak peka gitu ya, nggak mati gitu, maka nggak ada kupu-kupu kan. Nah, sama seperti kita, kalau tubuh kita nggak mati, ya, nggak ada kebangkitan. Ya, minggu lalu kan kita belajar ya, jiwa kita mati karena jatuh dalam dosa. Lalu dihidupkan dalam baptisan, dalam percaya waktu kamu percaya kepada Kristus. Hidup lagi jiwanya kan, lalu nanti berproses menjadi jiwa yang dewasa, serupa dengan Kristus. Berarti hidup, itu jiwa. Tapi tubuh kita gimana? Tubuh kita sekarang hidup, berproses jadi tua, lalu mati. Nah, tubuh kita mati, tapi karena jiwa itu tidak ada serupa dengan Kristus, maka jiwa itu pasangannya dengan tubuh. Nah, tubuh itulah yang akan dibangkitkan. Sehingga kita percaya ada kebangkitan tubuh. Kalau nggak ada kebangkitan tubuh, maka kematian itu jadi sia-sia. Ya, jadi setiap orang Kristen menghadapi kematian itu adalah satu pengharapan bahwa ada kebangkitan tubuh. Kematian ya kita alami, tapi ada kebangkitan tubuh. Nah, untuk apa tubuh itu dibangkit? Supaya menyatu lagi dengan jiwa yang baru tadi. Kapan? Nanti terjadi di akhir zaman. Ya, tapi perjalanan ke situnya ya kita bertransformasi nih. Kayak tadi ilustrasinya. Ulat awalnya misalnya larva ya. Larva dulu lah. Nah, kita lahir baru. Larva. Lalu berkembang jadi ulat. Ulat itu. Nah, kita udah lahir baru nih. Terus kita mulai nanjak jadi anak-anak. Ulat itu kayak anak-anak. Ya. Lalu lama-lama jadi kepompong. Nah, tambah dewasa kan? Gitu. Setelah kepompong baru jadi kupu-kupu. Nah, sama hidup kita juga. Jiwa kita juga seperti itu. Jiwa kita mati nih. Lalu dibaptis jadi larva. Lalu bertumbuh jadi ke ulat, jadi kepompong. Lalu serupa dengan Kristus. Tubuh juga sama. Ya. Tubuh kita lama-lama mati. Oke? Tapi karena bangkit ya, dia berubah jadi kupu-kupu. Nah, kalau nggak ada kebangkitan tubuh, ya iman kita akan sia-sia.
Kalau Kristus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Nah, jadi pegang tentang Kristus yang bangkit itu dimanapun, ya, dimanapun kita khotbah, pelayanan, selalu ada kabar sukacita, Kristus telah bangkit. Benar, dia sudah bangkit. Nah, berarti kalau dia bangkit apa? Dia mengalahkan kematian, kematian itu tidak lagi menguasai kita. Tapi kita mati jasmani, betul. Tapi kematian itu bukan kita dikurung selamanya di neraka. Karena nanti tubuh kita akan bangkit, jiwa kita sudah akan memperoleh kehidupan kekal itu. Ya, Arvin? Oke. Ini. Oke, kita baca ini ya tentang glikeria. Coba baca. Glikeria adalah putri seorang gubernur Romawi menjadi miskin setelah kemerdekaan. Glikeria menetap di Trajanopolis di Tres selama pemerintah Kaisar Antoninus Jahat 138 sampai 161. Glikeria dibawa untuk mempersembahkan korban pada dewa Jupiter dan Zeus. Dia membuat tanda salib di dahinya dan ketika kepala daerah Sabinus menanyai tentang pelikanya sebab mereka semua membawa lampu di tangan mereka. Glikeria menunjuk ke salib di dahinya dan berkata, "Ini pelitaku." Akibat doanya petir menyambar patung dewa Jupiter dan menghancurkan berkeping-keping. Kepala daerah menjadi marah dan memerintahkan dia dicambuk dan dijebloskan di penjara. Kepala penjara menutup pintu penjara bertekad untuk membuat perawi itu kelaparan sampai mati. Namun, malaikat Allah menampakkan diri kepada Glikeria dan memberikan makanan surgawi kepadanya. Nah, apa yang kamu baca di sini? Glikeria dia dipaksa kan berkorban kepada dewa Zeus atau Jupiter. Jadi dia menolak. Akhirnya apa? Ya, dia ditangkap, dijebloskan ke penjara. Nah, kamu lihat satu contoh orang yang tidak mau meninggalkan Kristus. Kenapa? Kristus lebih berharga daripada nyawanya. Kok bisa begitu ya? Kristus lebih berharga daripada nyawa kita atau jiwa kita. Kenapa? Hah? Imannya lebih berharga nih, lebih mahal ketimbang jiwanya. Maka dia rela mati kelaparan misalnya. Ya, Kristusnya lebih berharga ketimbang jiwanya sendiri atau nyawanya. Nah, kenapa? Nah, nanti kamu baca artikel ini nanti kita tahu ya. Kenapa kok tentang Kristus kok bisa lebih berharga? Ya. Terus? Setelah beberapa waktu, ketika kepala penjara berpikir bahwa perawan itu pasti mati karena kelaparan, dia membuka pintu penjara dan tercengang ketika ia melihat perawan itu sehat, bersahaya dan bergembira. Menyaksikan mukjizat ini, Laodikius tidur penjara itu mengakui Kristus Tuhan dan ia pun dipenggal tidak lama kemudian. Setelah itu, Stein Glikeria dilempar ke dalam tungku yang menyala-nyala tetapi tetap tidak terbakar oleh api. Berdiri di tengah api yang sangat panas dan ini mengingatkan kejadian 3 orang pemuda di tungku Babilonia. Glikeria memuji Tuhan, akhirnya dia dilempar di kandang singa dan berdoa kepada Tuhan. Marti perawan suci ini menyerahkan jiwanya kepada Tuhan yang baginya dia dengan berani menanggung banyak sisaan. Dia menderita secara terhormat pada tahun
177 minyak penyembuh atau mur yang keluar dari reliknya menyembuhkan orang sakit dan berbagai penyakit. Iya. Nah, akhirnya dia menjadi martir demi imannya, dia ditabik oleh si singa. Tapi waktu dia dibakar nggak terbakar dia, nggak dikasih makan, nggak kelaparan. Kalau kalian nggak sehari nggak makan, ya udah kabur kali ya, udah lompat pagar, udah ya. Oke. Nah ini kamu lihat apa yang kamu bisa pelajari dari cerita ini? Kenapa ada orang seperti itu? Kristus adalah kehidupan kekal, maksudnya Kristus itu tadi saya bilang dianggap lebih penting, lebih segalanya, lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Nah kok bisa ada orang seperti itu ya? Kalau kita mungkin enggak ya, ya kan? Pilih Kristus atau pilih nyawamu atau pilih Kristus gitu? Hah? Misalnya kamu hadapi nanti ya cobaan seperti glikeria itu gimana? Meninggalkan imanmu demi sesuatu yang lain atau mempertahankan imanmu? Hah? Pertahankan iman. Nah, mungkin kita akan jawabnya sekarang mantap ya, tapi waktu kita hadapi kita bisa goyah. Ya. Nah, bacaan seperti glikeria ini lah menolong kita, ya kita nggak sendiri. Ternyata ada glikeria juga mengalami hal yang sama. Ya. Nah, memang kita juga harus belajar, nggak cuma nekat gitu loh. Mau kalau ngomong, ya pokoknya demi Kristus, tapi kamu nggak ngerti apa-apa nih yang kamu ngomongin. Nah, itu juga tidak boleh. Atau nekat, ya. Nah, itu soalnya kita perlu belajar teologi, ya, dengan hati yang bersih, tulus, tanpa motivasi. Ya kayak kemarin misalnya kayak bikin konten aja ya, kita harus punya motivasi yang karena ini demi Tuhan, ya kan? Bukan untuk hal yang lain. Nah, sama eh, apa? Kayak kita mau mengatakan iman kita, mempertahankan iman kita mengerti apa yang kita pertahankan. Kenapa kayak Gilkeria ini kan ini perawan ya, dia perawan, dia belum nikah, dia masih muda, ya, padahal dia menyangkal aja ya, dia mau persembahkan korban aja, bahkan mungkin ditawarin banyak cerita saya yang bahkan ditawarin jadi istri raja, diberi uang banyak, jadi dia nggak mau, ya kan? Ini saat ini udah Gilkeria nih, ya. Kita martirkan dia ya. Ya, nah jadi kita mesti ngerti tadi kan kebajikannya kriteria itu apa? Dia punya iman kasih yang sempurna, right? Itu kebajikan dia. Tapi pasti dia punya askesisnya apa ini? Oke, nah askesisnya adalah salah satunya kita mesti belajar bahwa apa sih yang kita pertahankan. Kalau itu Kristus, kenapa kok dia paling berharga ketimbang nyawa kita? Nah, bagi kriteria dia tahu bahwa jus itu nggak ada harganya dibanding Kristus. Apalagi hidupnya, gitu. Ya kan? Makanya dia adalah martir demi Kristus. Sebab apa? Kenapa kok Kristus itu segala-galanya? Ayo.
Ada yang bisa jawab? Mungkin kalian baca seperti ini, kok ada ya orang seperti itu ya? Dia rela mati, padahal kalau ditanya, susah, kasih aja korban. Udah selesai, yang penting hidup saya hidup gitu. Ya kan? Ini kan dia diminta apa? Mempersembahkan korban kepada dewa. Dia nggak mau. Ya kalau mungkin anak-anak sekarang, generasi sekarang ya dia akan mau, apalagi misalnya ditawarin uang, misalnya ditawarin jabatan, misalnya, kan? Ya. Nah ini dia punya satu tadi ya, yang saya bilang punya jiwa yang dewasa. Dia tahu siapa Kristus itu dan apa yang akan dia dapat. Benar nggak? Apa yang akan dia dapat? Pasti dia punya pertimbangan. Kalau saya menyangkal, saya akan binasa. Hidup saya mati kekal. Tapi kalau saya mempertahankan iman saya, di dunia ini memang saya mati, tapi nanti ada di dunia sana Kristus yang akan memberikan hidup yang kekal. Jadi Kristus itu bagi dia segala-galanya karena dialah Allah yang apa? Yang akan memberikan dia satu keuntungan yang jauh lebih besar daripada apapun di dunia ini. Nah, itu yang kita harus pegang. Ya. Dan itu yang harus kita berikan. Itu yang kita mungkin kayak kemarin kalian belajar konten rohani, mungkin ini kalian bisa bikin konten-konten yang supaya orang tuh tadi ya, kenapa bikin konten itu penting karena kita bisa menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau oleh gereja. Ya, kan? Gitu. Ya. Oke, apalagi dari kalian? Ini ikonnya. Maka dia pegang tanda salib ini sebagai menunjukkan dia martir. Ya. Nah, ini ada tanda ini. Ini menunjukkan ini mur yang keluar ya. Reliknya harum gitu. Harusnya bau ya kan. Bau busuk, tetapi oleh kuasa ilahi reliknya itu malah jadi penyembuh. Disentuh sembuh penyakit. Ya. Oke, ada lagi? Marsnya apa? Apa yang kamu pikirkan? Kalau ditanya mau jadi seperti Glikeria? Hah? Kalau bisa jangan lah Pak. Ya. Ini padahal dia putri dari seorang gubernur. Berarti anak orang kaya nih. Ya. Nah, lalu dia jatuh miskin setelah ayahnya meninggal, ya. Kemudian ya dia dipaksa oleh Kaisar Antoninus yang jahat untuk mempersembahkan korban kepada dewa Jupiter karena kaisar ini tahu Glikeria ini sudah jadi Kristen. Ya, dia nggak mau. Nah, lalu ada satu mujizat ini ya. Oleh doanya petir itu menyambar patung dewa Jupiter dan hancur. Ya, ada miracle seperti itu. Oke, nah kenapa kok Kristus itu kita pertahankan mati-matian seperti Glikeria? Nah, ini kalian harus tahu. Kita baca dulu di sini tentang penyalipan, kebangkitan, dan penebusan. Ya, nah ini ada ikon kebangkitan yang pernah saya jelasin ya. Kok Kristus menjadi segala-galanya buat kita? Bahkan taruhannya nyawa pun dianggap ini
Kita mungkin disuruh pilih uang atau Tuhan, kita mungkin akan pilih Tuhan. Tapi kalau kita disuruh pilih nyawa atau Tuhan, itu udah lebih sulit lagi. Ya. Oke, coba baca Imelda. Dalam kematian juru selamat, ketidakberdayaan maut atas dirinya dinyatakan. Dalam kepenuhan kodrat kemanusiaannya, Tuhan kita fana karena bahkan dalam kodrat manusia yang asli dan tak bercacat pun sebuah potentia mortis menjelek hati. Tuhan dibunuh dan mati, tetapi maut tidak menyenangkan. Nah, ini jadi kita tahu tentang Kristus yang mati, ya, tidak berdaya, ketidakberdayaan maut atas dirinya dinyatakan. Jadi dia sebagai ambil kodrat manusia, Tuhan kita memang bisa mengalami kematian. Ya, dalam kodrat manusianya itu, dalam kodrat manusia yang asli dan tak bercacat, ada sebuah potensia mortis melekat, potensia mati. Nah, tetapi karena dia adalah manusia yang asli dan tak bercacat, ya, maka kematiannya pun sebetulnya bukan kematian karena seperti kita, ya, tapi kematian dia adalah kematian yang sifatnya rela, dia menyerahkan nyawanya sendiri. Nggak ada orang yang bisa, Tuhan aku serahkan nyawaku, terus dia meninggal, nggak ada yang bisa, hanya Kristus. Ya, Kristus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku kepadamu, dia pun meninggal. Nah, itu menunjukkan bahwa dia mati dengan kerelaannya dan maut tidak bisa menahannya. Maut tidak dapat menguasainya. Ya, maut tidak dapat menguasai Kristus. Nah, ini doktrin penting nih kalian pelajari. Oke? Coba baca lagi yang keras. Saint Yohanes Chrysostom. Chrysostomos berkomentar, dia sendiri yang mengizinkannya, maut sendiri yang menahannya, mensesakan seperti dalam kesengsaraan dan sangat sakit. Dan dia bangkit seolah-olah tidak pernah mati. Iya, nah kamu baca Chrysostom bilang apa? Hah? Maut itu nggak bisa menahan, ya, kesakitan. Jadi maut itu nelan Kristus, tapi dia yang sendiri yang sakit. Oke. Nah, dia sendiri yang mengizinkannya. Jadi bukan nyawanya dicabut, tapi dia sendiri yang menyerahkannya. Oke, dia bangkit seolah-olah ia tidak pernah mati. Terus? Dia adalah hidup yang kekal dan dengan fakta kematiannya ia menghancurkan maut. Nah, itu dia. Kristus yang kita percaya ini siapa? Bukan hanya, oh Tuhan juru selamat, iya, tapi siapa? Kamu harus ngerti. Dia adalah hidup kekal, dia yang sudah menghancurkan maut. Nah, itu iman itu loh, yang tentang siapa Kristus itu yang harus kamu kuasai di sini. Ya, terus? Turunnya dia ke dalam neraka, ke dalam alam maut adalah manifestasi yang luar biasa dari hidup. Dengan turun ke dalam neraka, ia mempercepat kematian itu sendiri. Dan kebangkitan, ketidakberdayaan maut di manifestasi. Iya, nah coba ini. Apa itu? Dia mati, berarti dia turun ke alam maut, ke neraka. Ya kan? Untuk apa? Menghancurkan maut itu. Sama kayak ada orang yang pura-pura ditangkap, masuk ke penjara, supaya begitu dia masuk penjara, dia bisa obrak-abrik penjara itu. Dia bom penjara itu. Kan ada ya di film-film ya. Sama kayak Kristus. Dia masuk ke alam maut, supaya alam maut itu berantakan. Hancur.
Artinya dengan turun ke dalam maut, ya, ia mempercepat kematian itu sendiri, mempercepat maut itu mati, maut itu kalah, ya. Dengan kebangkitan, ketidakberdayaan maut dimanifestasikan. Terus jiwa Kristus yang terpisah dalam kematian dipenuhi dengan kuasa ilahi, dipersatukan kembali dengan tubuhnya yang tidak dapat binasa selama perpisahan fana, di mana ia tidak mengalami pembusukan fisik. Dalam firman Tuhan jelaslah bahwa tubuhnya yang paling murni tidak rentan terhadap kerusakan, bahwa tubuhnya bebas dari kepenaan yang telah dilibatkan oleh nafsu manusia yang asli terlebih dosa dan miskin. Oke, ini bacaan agak sedikit sulit ya, tapi ini penting, doktrin yang penting. Kita kepingin tahu, kok Kristus dikatakan paling berharga? Sampai rela-rela seorang Gikeria itu menyerahkan nyawanya demi Kristus. Nah, siapa Kristus ini? Apa itu yang kamu baca tadi, Imelda? Kamu paraphrase yang di mana? Saya paraphrase. Nah, jiwanya bangkit, ya kan? Jiwanya Kristus yang terpisah dalam kematian itu dipersatukan lagi, bangkit bersama dengan tubuhnya. Jadi Kristus adalah manusia pertama yang bangkit dari kematian. Ya, artinya jiwa dan tubuhnya bersatu kembali. Jadi terpisahnya cuma 3 hari 3 malam. Beda dengan manusia-manusia yang lain yang sampai sekarang juga belum bangkit. Tunggu nanti ada kebangkitan yang universal. Seperti kebangkitan Kristus ini. Ya. Nah, tubuhnya nggak binasa. Tubuhnya bebas dari kerusakan. Nanti tubuh kita yang bangkit itu juga akan bebas dari pembusukan. Ya. Jadi waktu 3 hari mayat tubuh Yesus dikubur itu nggak mengalami pembusukan. Walaupun sekarang jiwanya ada di neraka. Ya. Coba gantian. Happy banget. Terhadap pertama potensi yang melekat pada kematian dengan tidak taatan diusahakan dan divisualisasikan. Nah, Adam yang pertama ini manusia yang pertama nih. Pada Adam kedua potensi keabadian melalui kemurnian dan ketatan disublimasikan dan diaktualisasikan ke dalam kemustahilan kematian. Nah, ini ngerti gak kalimatnya ini? Paham nggak nih kalimatnya? Kalau Adam pertama apa yang terjadi? Ada ketidaktaatan sehingga ada potensi yang melekat pada kematian. Ya kan? Itu pada Adam pertama. Kalau Adam kedua, ada potensi keabadian. Karena ada ketaatan, ada kemurnian. Oke? Terus? Sebab sama seperti semua orang mati dalam Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam Kristus. Iya. Jadi kalau semua orang mati dalam Adam, sama juga ada Adam yang baru yang semua orang akan dihidupkan kembali. Terus? Seluruh struktur kodrat manusia di dalam Kristus terbukti stabil dan kuat. Tidak berujung dan jiwa tidak mengalami kehancuran. Saint Gregorius dan
Islam menunjukkan bahwa pemisahan jiwa dan tubuh tidak pernah mutlak. Suatu hubungan tentu masih ada di sana. Iya. Terus dalam kematian Kristus, hubungan ini terbukti bukan hanya sebuah hubungan pengetahuan, jiwanya tidak pernah berhenti menjadi kekuatan vital tubuh. Iya, ini artinya waktu Kristus mati, jiwanya tidak pernah berhenti menjadi kekuatan vital tubuh, sehingga tubuhnya itu tetap tidak bau. Ya, ini menurut Nisa. Jiwanya masih menjadi kekuatan vital bagi tubuh. Jadi kalau udah 3 hari ya atau 2 malam, 3 hari, 3 malam itu ya harusnya udah bau busuk. Tapi tubuh Kristus enggak. Oke, terus? Dengan demikian kematiannya dalam semua realitasnya sebagai pemisahan dan ketidakberadaan yang sejati adalah sikap tidur. Nah, jadi Kristus itu seolah-olah seperti tidur aja. Kamu tidur kan tubuhmu nggak bau busuk. Ya, kayak tidur aja. Nah, orang mati itu seperti tidur. Ya, kematian Kristus seperti tidur. Terus? Maka kematian manusia terbukti hanyalah tidur seperti yang dikatakan oleh semimalis zaman. Nah, kematian manusia itu hanya seperti tidur. Kenapa? Kalau dikatakan kematian manusia itu terbukti hanyalah tidur. Kok disebut tidur? Hah? Kenapa kok disebut tidur? Kok kematian itu kayak dianggap tidur? Ada orang nggak di sini? Oh, pikir tidur semua ini. Kok disebut tidur? Oh, nggak nyambung. Kenapa kok disebut tidur? Kematian tuh seperti tidur. Iya, sama kayak kamu tidur kan bangun lagi kan. Nah, sama orang mati akan bangkit lah. Ya, maka dianggap seperti tidur. Oke, terus coba gantian. Ini. Ya, si bocah. Tuhan benar-benar dan sungguh-sungguh mati. Tetapi dalam kematiannya adalah ukuran yang luar biasa. Dinamika kebangkitan menjadi nyata, terpendam tetapi melekat pada sisi kematian. Nah, dalam kematiannya dalam ukuran luar biasa, dinamika kebangkitan menjadi nyata, terpendam, tetapi melekat pada setiap kematian. Jadi setiap kematian ada kebangkitan. Pak, yang bangkit itu orang Kristen saja atau semua manusia? Jawabannya apa? Semua manusia. Karena semua orang manusia mati. Tapi seperti tidur, maka ada kebangkitan. Ya. Terus pada kematiannya perumpamaan yang mulai biji gandum dapat diterapkan sepenuhnya. Ya, seperti perumpamaan biji gandum yang mati, dia kalau nggak mati dia nggak akan jadi tunas bertumbuh gitu. Ya, terus? Dan di dalam kematiannya kemuliaan Allah menjadi nyata. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Di dalam tubuh dia yang berinkarnasi, jeda antara kematian dan kebangkitan dipersiskan. Terus? Ia ditaburkan dalam kehinaan, ia dibangkitkan dalam kehinaan. Iya, terus? Ia ditaburkan ke dalam kelemahan, ia dibangkitkan dalam kuasa. Ia ditaburkan dalam tubuh jasmani, ia dibangkitkan dalam tubuh rohani. Terus? Dalam kematian dia yang berinkarnasi, pertemuan berbeli yang misteri ini digenapi dalam 3 hari. Triduum mortis, ya. Jadi jeda antara kematian dan kebangkitannya itu cuma 3 hari.
Ya. Pertumbuhan benih yang misteri digenapi dalam 3 hari. Nah, 1 Korintus 15 itu dikatakan ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kuasa. Ditabur dalam tubuh jasmani yang fana, bangkit tubuh rohani yang kekal. Nah, ini sama seperti nanti kematian orang percaya itu seperti itu. Mati itu dikatakan tidur atau tabur. Tabur tahu ya, nanam. Nanam. Nah, berarti nanti akan menuai. Nah, menuainya itulah kebangkitan itu. Nah, ini iman kita. Kamu harus tahu. Ya. Jadi kekristenan itu bukan cuma nyanyi tepuk tangan di gereja doang, haleluya gitu doang. Shalom misalnya gitu doang. Ya, atau apa ya? Puji Tuhan gitu doang. Nah, kekristenan sangat sangat dalam. Ya. Oke, coba baca gantian. Ia tidak membiarkan bayi tubuhnya tetap mati dalam waktu yang lama, tetapi setelah menunjukkannya mati melalui kontak dan dengan maut ia langsung membangkitkannya pada hari ketiga. Dan bersama dengan itu ia juga membangkitkan tanda kemenangan atas maut, yaitu ketidakbiasaan dan ketidakbisaan dan ketidakmampuan untuk hidup yang dibutuhkan dalam tubuhnya. Nah, ngerti nggak yang kamu baca? Apa itu? Yang ngantuk-ngantuk cuci muka. Kalau enggak saya siram air. Nih, lihat TikTok ada mantra itu nih. Mantra minta jodoh itu. Ada nggak lihat TikToknya itu? Hah? Enggak ya? Padahal ada perempuan lagi single, kepingin dapat suami yang kaya, jadi dia kasih mantra. Datanglah suami yang kaya, yang mertuanya baik, pekerjaannya banyak, rumahnya banyak gitu. Berarti Pak Hedi sering nonton itu ya Pak? Iya Bu. Ibu Kesia tahu ya? Nggak pernah nonton gitu-gitu. Nggak ada waktu Pak nonton TikTok, nggak pernah ada waktu Pak. Aduh, kerjaannya banyak. Oh, mungkin anak ibu nonton itu. Nggak tahu Pak. Ayo ini. Kebangkitan itu sebagai wujud kemenangan Pak atau kemenangan? Hah? Kebangkitan itu sebagai wujud kemenangan. Iya. Jadi dia nggak membiarkan tubuhnya tuh lama-lama dalam kematian. 3 hari, kemudian pada hari ketiga ya, dia bangkit langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Maut tidak lagi bisa, tidak mampu menahan menahan jiwanya. Ya, jadi kebangkitannya itu tanda kemenangan atas maut. Nah, itu penting. Terus dengan kata-kata ini Saint Athanasius mengedepankan karakter kemenangan dan kebangkitan dari kematian Kristus. Dalam Triduum Mortis yang misteri ini tubuh Tuhan kita telah diubah menjadi tubuh kemuliaan dan telah mengenakan kuasa dan terang. Benih menjadi matang, Tuhan bangkit dari kematian seperti seorang mempelai pria yang keluar dari kamar pengantin. Hal ini terjadi dengan kuasa Allah sebagaimana kebangkitan umum akan terjadi pada akhir zaman yang akan terjadi dengan kuasa Allah. Dan dalam kebangkitan inkarnasi disempurnakan, sebuah manifestasi kemenangan dari kehidupan di dalam kuadrat manusia, sebuah pencangkokan keabadian di dalam posisi manusia. Nah, ayo, apa itu?
Tuhan bangkit dari kematian ya, ceritanya kan. Nah, itu artinya apa? Iya itu. Ayo coba paraphrase aja kan yang kalian baca itu. Seperti kayak dikatakan, ini kemenangan. Kebangkitan itu kemenangan Kristus. Athanasius. Ya. Kebangkitan itu tubuh Tuhan diubah jadi tubuh kemuliaan. Benih telah matang. Tuhan bangkit itu kayak mempelai pria yang menyongsong mempelai wanitanya. Oke? Nah, maka di dalam kebangkitan itu inkarnasi itu disempurnakan. Karena nggak hanya jadi manusia aja, tapi Yesus belum mengalahkan kematian, belum sempurna. Ibarat di film itu biasanya kan ada orang baik dan ada orang jahatnya. Filmnya nggak akan habis kalau orang jahatnya belum mati kan gitu. Ya, bisa 1 episode, bisa 1000 episode gitu. Tapi endingnya orang jahat akan mati. Ya. Nah, jadi manusia itu inkarnasinya disempurnakan oleh kebangkitan. Artinya apa? Artinya dengan kebangkitan itu berarti Tuhan kayak mencangkokkan keabadian ke dalam komposisi atau ke dalam tubuh kita. Nah, kalau sebelum ada kebangkitan Kristus, manusia mati ya dia akan mati selamanya. Tubuhnya mati, ya, jiwanya mati. Jadi tidak ada kebangkitan. Ternyata ada satu manusia nih yang datang dalam sejarah, ada yang bangkit dari kematian. Udah mati nih, hidup lagi gitu. Nah, cuma Yesus Kristus. Ya, nah berarti manusia, oh ternyata aku ngerti. Aku nggak cuma mati nih, tapi nanti aku hidup lagi. Paham nggak? Safat paham nggak? Safat mati. Nggak cuma nanti nisan setelah lahir, Sarfat apa namanya? Ya, Sarfat Hia yang pernah kuliah di Soteria dan dimarahin Pak Endi. Bukannya cuma nisan itu doang kan? Atau Sarfat STH. Nah, sarjana tidak hidup tapi. Nah, sekarang sahabat ngerti nih. Oke, aku mati nih, tapi ternyata Tuhan kasih angkok. Angkok tahu ya? Yang ini kan kalian dari desa semua pernah nyangkok. Cangkok itu. Jadi kayak kita dicangkokkan. Ya. Ya, dari Tuhan kasih waktu dia bangkit dari kematian, Tuhan kasih kayak semacam namanya potensia. Ini namanya tadi disebut sebagai ada potensia mortis di kematian, ya. Lalu ada potensia kebangkitan. Nah, baru tahu nih, ternyata nanti Salvat bakal bangkit. Nanti semua kuburan dimanapun nih, itu hidup lagi tuh, keluar lagi tuh tubuhnya. Pak, tapi kalau udah jadi tanah, nah nanti semua akan tanah-tanah itu akan terbentuk lagi jadi tubuh kita. Jadi kamu akan memakai tubuhmu, ya. Kamu akan memakai tubuhmu sendiri.
Kamu nggak mungkin pakai tubuhnya si Helmi atau pindah Arvin pakai tubuhnya si nggak. Nanti tubuhmu ya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, ya. Ada monyet di STT ini. Oke, nah inilah yang disebut dengan keabadian, karena ada kebangkitan itu. Kalau Kristus tidak bangkit, maka selesai sudah, nggak ada keabadian. Ya, oke, coba baca Depi. Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah sebuah kemenangan. Oke. Bukan hanya atas kematiannya, tetapi atas kematian secara umum. Kita merayakan kematian maut, keruntuhan neraka, dan permulaan dari sebuah kehidupan yang baru dan kekal. Di dalam kebangkitannya, seluruh umat manusia, seluruh tetap manusia dibangkitkan bersama dengan Kristus. Umat manusia mengenakan pakaian yang tidak dapat binasa. Nah, itu dia. Dibangkitkan bersama. Stop dulu. Ini tulisannya padat nih. Ya. Apa itu? Kebangkitan itu apa? Kemenangan atas apa? Kebangkitan Kristus itu bukan hanya kemenangan atas kematiannya sendiri, tetapi kematian secara umum, secara universal. Ya, kita merayakan kematian si maut, keruntuhan neraka, permulaan dari satu kehidupan yang baru. Ya, dalam kebangkitannya, maka manusia itu, seluruh kodrat manusia itu akan juga bangkit. Karena ada satu manusia yang bangkit ini. Sama seperti ada satu Adam yang berdosa, semua manusia berdosa. Ya kan? Ada satu manusia yang bangkit, semua manusia juga akan bangkit. Paham ini? Nah, ini inti iman kita tuh jangan kamu nggak mau. Ya? Oke, baca lagi. Dibangkitkan bersama dalam penelitian bahwa semua dibangkitkan dari kubur. Manusia masih tetap mati, tetapi keputusasaan akan kematian dihapuskan. Nah, itu. Kematian dibuat tidak berdaya, dan kepada semua kodrat manusia diberikan kekuatan atau potentia. Kebangkitan. Nah, dengan kebangkitan itu maka kodrat manusia itu sekarang punya apa? Potensia kebangkitan. Terus? Rasul Paulus menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Tetapi jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus tidak akan dibangkitkan. Nah, kalau tidak ada orang mati dibangkitkan, kalau orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Terus? Paulus bermaksud mengatakan bahwa kebangkitan Kristus akan menjadi tidak berarti jika hal itu bukan merupakan pencapaian universal. Jika seluruh tubuh tidak secara implisit dibangkitkan bersama dengan kepala dan iman kepada Kristus sendiri akan kehilangan makna dan menjadi kosong dan sia-sia. Tidak akan ada yang dapat dipercayai jika Kristus telah tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman. Nah, ini dia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia. Jadi pengorbanan kayak Glikeria ini akan apa? Sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan dari maut, dari mati. Ya, sama kayak kamu nih. Kamu akan ikut Kristus sia-sia kalau kamu nanti tidak dibangkitkan dari antara orang. Ya udah, kamu mati terus di dalam tanah. Bukan tidur lagi namanya, kubur selamanya. Kalau tidur kan bangun, ya kan? Nah, ini kamu nggak bangun-bangun, tidur selamanya. Hah? Iya, wafat. Sama kayak kamu.
Oke. Coba baca nih. Bro Helmi. Dan di sini tentang kemenangan kehidupan, memang benar kita masih mati seperti sebelumnya. Kata Santo Yohanes. Nah, memang kita mati. Ya kan? Hari kita ke kuburan kan, Adiguna itu lihat. Ada nenek bernama Gome Hoa. Umur 87 nggak salah ya. Mati. 3 agama di situ. Ada Buddha, Kristen, Katolik. Tapi mau 3 agama, 10 agama pun mati tetap orang. Ya. Olive, kan gitu kan? Iya, berarti siap mati ya. Kita mati, masih mati seperti sebelumnya. Nah, ada kata tetapinya nih, tetapi apa? Ayo baca, tetapi kita tidak tetap berada di dalam kematian. Nah, kita tidak selamanya di dalam kematian. Ya. Terus? Dan ini diselamatkan. Kuasa dan realitas kematian hanyalah ini, bahwa orang yang mati tidak memiliki kemungkinan untuk kembali hidup. Tapi jika setelah kematian ia dihidupkan kembali dan terlebih lagi membentuk kehidupan yang lebih baik, maka ini bukan lagi kematian, melainkan tertidur. Iya, ngerti ya. Jadi kita menghadapi kematian itu seperti kayak kita tidur aja. Ya, kan kalian suka tidur kan? Apalagi di sini kurang tidur sih. Paling Sinovac. Tukang tidur sampai tugas nggak selesai. Nah, bagi Chrysostom, apa? Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, karena tadi ada kebangkitan itu. Kematian itu anggaplah seperti tertidur di dalam Tuhan. Nah, gitu. Ya. Coba baca hari ini. Konsep yang sama juga ditemukan di dalam penjelasan Sangka Athanasius. Hukum mati dihapuskan. Kerusakan berhenti dan disingkirkan oleh rahmat kebangkitan. Kita selanjutnya dibubarkan untuk sementara waktu saja, sesuai dengan sifat panas tubuh kita. Seperti benih yang ditaburkan di tanah, kita tidak binasa, tetapi ditaburkan di tanah kita akan bangkit kembali. Maut tidak ada artinya oleh rahmat selamat. Ya, artinya apa ini? Hukuman mati itu sudah dihapuskan. Karena kebangkitan Kristus itu, kerusakan berhenti, disingkirkan untuk sementara waktu. Memang tubuh kita akan rusak, akan kembali jadi tanah. Tanah itu akan jadi lagi atom-atom, mineral, ya kan? Lalu akan diisap oleh tumbuhan, tumbuhan dimakan oleh burung, burung dimakan oleh, kembali lagi dimakan oleh kamu. Iya, jadi kalau kamu makan burung, makan anjing di dekat rumahmu nih, ya, jangan-jangan kamu makan ayammu sendiri atau nenek moyangmu sendiri. Kenapa? Karena misalnya ya, nenek moyangmu mati di situ. Iya, jadi atom kan dia. Lalu atom itu dimakan oleh tumbuhan. Tumbuhan itu dimakan oleh si burung. Burung itu ditembak oleh bapakmu. Lalu dimasak oleh kamu. Jadi manusia makan manusia. Ini bercanda aja. Maksud saya, ya tubuh kita akan hancur tapi sementara waktu. Ya ini nggak benar ya, imajinasi aja tadi ya. Oke.
Itu ada seorang penulis namanya David Eagleman, dia ceritakan begitu. Jadi sebetulnya kan ada seorang gadis sedih ya, dia ditinggalkan ayahnya karena kecelakaan. Ya, lalu dia nangis, dia merasa di sini kayak ada ayahnya gitu. Ayahnya itu masih ada di sampingnya. Gitu. Ya. Tapi aku kok nggak bisa lihat, nggak bisa sentuh kayak dulu, nggak bisa dengar suaranya lagi. Nah, kenapa kok ada kematian? Kematian itu menjengkelkan. Kematian itu ya apa ya, yang nggak enak gitu, yang menyedihkan. Nah, kalau ada orang ngomong seperti itu, gimana kita menghibur? Gitu? Ya, ya, kita mungkin bisa pakai kalimat David Eagleman tadi. Oke. Atau kita pakai cara seperti ini. Kematian itu adalah kerusakan sementara saja. Perpisahan sementara. Ya. Kalau David Eagleman kan itu kan seorang neuroscience ya, dia bukan orang percaya seperti kita ini. Ya, dia akan jelasin, oh sebetulnya kematian itu dia nggak kemana-mana. Ayammu itu sebetulnya nggak pergi jauh, dia ada di dalam hatimu. Dia sudah terbang melayang. Kamu melihat angin, dia ada di situ. Kamu melihat tumbuhan, dia ada di situ. Melihat burung, dia ada di situ. Melihat ombak laut, dia ada di situ. Melihat tanah, dia ada di situ. Kenapa? Karena tadi tubuhnya jadi, iya tubuhnya itu jadi atom. Atom itu udah menyebar kemana-mana. Tahu atom ya? Partikel terkecil. Ya, yang Alkitab tuh ngomongnya debu. Debu tanah itu masih bisa kita lihat, debu nggak bisa lihat lagi kan, ya. Tapi ada partikel-partikel jadi debu, jadi atom-atom. Dulu belajar kimia nggak sih kalian? Hah? Ada atom apa aja namanya? Atom-atom itu. Ada rumus kimianya kan. Nah, jadi itu. Nah, atom-atom itu kan terurai kembali ke alam dan kembali jadi alam. Jadi alam itu lihat aja apa yang ada alam di sekitar, ada tumbuhan, ada hewan, ada bebatuan, ya, ada tembok, apa saja jadi atom. Nah, tubuh kita jadi atom. Berarti orang-orang yang mati dia ada di sekitar alam kita. Kamu lihat tumbuhan, di situ ada ayam. Kalau ayammu yang meninggal, ya, atau orang tua kita yang meninggal, atau siapapun yang meninggal. Kamu lihat burung, itu ada atom juga yang berasal dari tanah juga. Nah, itu salah satu misalnya kita bisa menghibur gitu ya. Tetapi itu bukan mengandung 100% kebenaran. Yang benarnya adalah tadi, ini kerusakan berhenti, disingkirkan oleh rahmat kebangkitan. Ya, kita selanjutnya dibubarkan untuk sementara waktu saja. Sesuai sifat fana tubuh kita. Benih yang ditaburkan di tanah kita tidak binasa. Tetapi ditaburkan di tanah kita akan bangkit kembali. Karena apa? Maut itu sudah nggak ada artinya. Ya, maut itu udah nggak bisa nahan orang mati lagi. Maut itu udah nggak bisa nahan kita lama-lama. Maut itu nanti kalah, maut itu udah kalah, nanti akan ada bangkit. Nah, itu kebenaran kita. Ya memang betul, sementara waktu dia jadi atom, dia bisa jadi apa aja. Tapi nanti atom yang misalnya kayak ada orang yang mati di bom ya kan, hancur kan? Pak, gimana bisa nyatu lagi? Nah, itulah kuasa kebangkitan tadi. Akan nyatu lagi. Maka kamu nanti akan memakai tubuhmu sendiri, bukan memakai tubuh orang lain. Ya? Oke. Coba baca lagi. Ini adalah sebuah penyembuhan dan pembaruan. Pembaruan kota. Dan oleh karena itu di sini ada sebuah paksaan
semua akan bangkit dan semua akan dipulihkan kepada kepenuhan kodrat mereka, namun diubah. Sejak saat itu, tetapi ketika beradaan hanya sementara, lembaga gelap Hades dihapuskan oleh kekuatan salib yang mengerikan. Iya. Apa artinya ini? Lembaga gelap Hades dihapuskan oleh kuasa salib yang memberi kehidupan. Ya, jadi nanti akan ada kebangkitan, itu berarti kayak penyembuhan, pembaruan kodrat, semua akan bangkit, semua akan dipulihkan kepada kepenuhan kodrat mereka. Nah, kodrat kita kan tubuh dan jiwa. Jadi bangkit tubuh, jiwanya nanti akan menyatu kembali. Nah, itu namanya kepenuhan. Oke, ada pertanyaan? Udah? Kalau nggak ada, Bu Kesia atau Pak Bata? Saint Gregorius. Baik, Pak. Saint Gregorius dari Nesha sangat menekankan saling ketergantungan organik antara penyaliban dan kebangkitan. Kebangkitan bukan hanya sebuah konsekuensi, tetapi juga merupakan buah dari kematian di salib. Gregorius menekankan dua hal secara khusus, kesatuan hipostasis ilahi, di mana jiwa dan tubuh Kristus terhubung bersama, bahkan dalam pemisahan fana mereka, dan ketidakberdosaan Tuhan. Dan ia melanjutkan ketika kodrat kita mengikuti jalur yang semestinya, bahkan dalam dirinya telah sampai pada pemisahan jiwa dan tubuh, dia merajut kembali elemen-elemen yang terputus, menyatukannya seolah-olah dengan semen kuasa ilahinya, dan menggabungkan kembali apa yang telah terputus dalam sebuah persatuan yang tidak akan pernah terputus. Dan inilah kebangkitan, yaitu kembalinya dalam kemanusiaan konkret yang telah diambilnya kepada dirinya, jiwa setelah pembubaran itu kembali kepada dan dari sini, Bu. Dan inilah kebangkitan, yaitu kembalinya setelah dibubarkan unsur-unsur yang sebelumnya telah dihubungkan bersama ke dalam kesatuan yang tidak terpisahkan melalui penggabungan timbal balik, agar dengan demikian anugerah utama yang menanamkan kemanusiaan dapat dipanggil kembali dan kita dipulihkan kepada kehidupan kekal. Ketika keburukan yang telah bercampur dengan jenis kita telah menguap melalui pembubaran kita. Oke, stop dulu. Nah, ini tadi yang saya jelasin. Ya, jadi kalau menurut Nisa, misalnya contoh kasus Kristus ya, waktu jiwa Kristus terpisah dari tubuhnya, mereka masih ada kayak semacam apa ya? Di sini dikatakan semacam ada terhubung gitu ya. Jiwa dan tubuh Kristus terhubung bersama, ya. Walaupun terpisah, maka tubuh Kristus itu nggak pernah bau. Walaupun perempuan-perempuan itu bawa umur ya, mau mengurapi Yesus, tapi tubuh Yesus nggak pernah bau. Gitu. Nah, ini menurut Bapak Gereja ya. Nah, lalu bagaimana dengan kita gitu? Kita kan nanti waktu kita mati, semua elemen itu kan terputus ya, terpisah sudah. Hidung nggak tahu udah rontok jadi apa, gigimu yang bagus-bagus ini nanti juga ompong semua, ya kan? Kulitmu yang halus itu cuma lah nanti juga jadi ini ya. Nah, itu artinya apa? Semua elemen akan terputus. Tetapi karena ada kebangkitan yang unsur-unsurnya sebelumnya sudah bubar nih, ini akan digabungkan bersama lagi. Kayak tadi, atom-atom itu akan menyatu jadi satu. Ya. Ya, memang kita mati, udah kita udah nggak tahu jadi apa. Jadi tengkorak gitu kan. Lama-lama tengkoraknya juga hancur gitu. Nah, tetapi tubuh-tubuh kita yang lain itu semua nanti akan
apa? Dipulihkan lagi. Ya, terus Bu, karena mana Pak? Karena sebagai prinsip kematian muncul dalam satu orang dan diteruskan secara berurutan melalui seluruh jenis manusia, demikian pula prinsip kebangkitan meluas dari satu orang kepada seluruh umat manusia. Karena ketika dalam kemanusiaan konkret yang telah diambilnya kepada dirinya, jiwa setelah pembubaran itu kembali kepada tubuh. Maka penyatuan dari beberapa bagian ini seperti dengan suatu prinsip yang baru, dengan kekuatan yang sama pada seluruh umat manusia. Inilah misteri rencana Allah berkenaan dengan kematian dan kebangkitannya dari kematian. Ya, jadi semua kebangkitan itu nanti ya sudah bubar semua, nanti akan disatukan kembali menjadi satu manusia yang baru. Nah, inilah misteri rencana Allah yang berkenaan dengan kebangkitan seluruh umat manusia. Ya. Terus di tempat lain ya, masih Bu Keisha. Di unmute Bu, di unmute. Ya, di tempat lain. Di tempat lain, San Gregorius juga menjelaskan maknanya dengan perumpamaan buluh yang dipatahkan, yang terbelah menjadi dua. Barang siapa menyatukan bagian-bagian yang patah, mulai dari salah satu ujungnya, maka ia juga harus menyatukan ujung yang lain, dan seluruh buluh yang patah itu akan disatukan kembali. Tuh ya, contoh tadi. Ya, terus lanjut dengan demikian. Dengan demikian, di dalam Kristus, persatuan jiwa dan tubuh yang dipulihkan kembali, menyatukan kembali seluruh natur manusia yang terpecah oleh kematian menjadi dua bagian, karena pengharapan akan kebangkitan membangun hubungan di antara bagian-bagian yang terpisah. Di dalam Adam, natur kita terpecah atau terbelah menjadi dua karena dosa. Namun di dalam Kristus, perpecahan ini telah disembuhkan sepenuhnya. Nah, nih, tahu nggak? Waktu kita belum percaya kepada Kristus, di dalam Adam yang lama, natur kita terpecah dua. Terpecah dua karena dosa. Maka ada kematian. Jiwa terpisah dari tubuh. Split gitu loh. Oke, paham nggak ini? Kodrat kita itu manusia itu kan tubuh dan jiwa. Nah, tubuh dan jiwa ini sekarang apa? Terpisah. Nanti di dalam Kristus itu disatukan kembali. Terus baca Bu, Naka ini mana? Maka ini adalah penghapusan maut atau lebih tepatnya kefanaan. Dengan kata lain, ini adalah pemulihan yang potensial dan dinamis dari kepenuhan dan keutuhan eksistensi manusia. Ini adalah penciptaan kembali seluruh umat manusia, sebuah ciptaan baru. Sebuah pernyataan baru dari kasih ilahi dan kuasa ilahi, penyempurnaan penciptaan. Nah, dia akan menjadi ciptaan baru, manusia yang baru, berdasarkan kebangkitan Kristus. Nah itu. Jadi glikeria ini misalnya ya, dia mengorbankan tubuhnya yang fana, nggak apa-apa. So, nanti tubuhnya akan apa? Bangkit lagi. Nah, makanya kita diajarkan jangan terlalu berfoya-foya menghabiskan energi kita untuk tubuh yang fana ini. Misalnya apa? Berfoya-foya untuk tubuh yang fana ini. Ya kan banyak orang ya gila dengan bedah plastik misalnya. Oke? Bisa menghabis uang nggak tahu lah berapa juta ya. Atau menghabiskan banyak uangnya untuk pakaian. Apapun lah pokoknya untuk tubuh. Nah, itu hati-hati.
kita jangan sampai terjebak. Bukan berarti, oh tubuh ini sekarang nggak berguna, udah saya siksa aja. Enggak. Ya, kriteria nggak nyiksa tubuhnya, dia disiksa oleh orang lain. Tubuhnya kita harus jaga. Tapi jangan menghabiskan seluruh hidup kita hanya untuk kepuasan tubuh, kepuasan daging ini. Karena ini sementara gitu loh. Nanti akan ada tubuh yang baru. Yang Rasul Paulus bilang tubuh rohani. Bukan tubuh jasmani. Maka Paulus bilang hidup kita, tubuh kita itu kayak kita hidup di tenda dulu nih. Kemah. Kemah itu tenda. Sementara. Ya, nanti ada rumah yang permanen, rumah yang tetap. Oke. 5 menit lagi ya. Yang suka lihat jam ini lah. Baca. Yakin. Kita harus membedakan dengan sangat hati-hati antara penyembuhan kodrat dan penyembuhan kehendak. Kodrat disembuhkan dan diberikan dengan paksaan tertentu oleh kekuatan besar dari anugerah Allah yang Maha Kuasa dan tak terkalahkan. Bahkan bisa dikatakan dengan beberapa kekerasan kasih karunia, keutuhan itu dengan cara yang dipaksakan pada kodrat. Nah, jadi kalau ada namanya penyembuhan kodrat. Jadi baik semua orang mau dia percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus atau tidak. Misalnya kayak penjahat ini tadi siapa yang nyiksa ini? Kaisar Antonius ini dia juga akan bangkit. Karena dia juga manusia. Dia punya kodrat manusia. Nah, maka kalau ini penyembuhan kodrat, ya udah ini adalah sebuah hal yang universal ya. Atau bisa dikatakan ini paksaan. Mau nggak mau, semua nanti akan bangkit. Ya, karena di dalam Kristus seluruh kodrat manusia atau keturunan Adam telah disembuhkan secara penuh dan sempurna dari ketidakutuhan dan kefanaan. Jadi semua manusia akan bangkit. Pemulihan ini akan diaktualisasikan, dinyatakan secara penuh dalam kebangkitan universal nanti. Ya, nanti ada satu zaman lagi yang akan datang, yaitu kebangkitan semua orang, baik orang benar maupun orang jahat. Tidak seorang pun sejauh menyangkut kodrat dapat melarikan diri dari hal ini. Nggak bisa, Tuhan aku nggak mau bangkit. Nggak bisa. Aku tetap aja mau di dalam kubur. Nggak bisa. Oke, ini dipaksa. Semua tidak bisa melarikan diri dari pemerintahan Kristus sebagai Raja. Ya, yang dapat mengasingkan diri dari kuasa kebangkitan. Jadi nggak bisa menyingkir gitu. Nggak bisa mengasingkan diri. Kamu nggak bisa sembunyi. Oke, tetapi kehendak manusia tidak ada. Nah, tetapi ada penyembuhan yang kedua, namanya apa? Penyembuhan kehendak. Nah, ini dia. Ini penting. Ada penyembuhan kodrat, ada namanya penyembuhan apa? Kehendak. Nah, penyembuhan kehendak itu apa? Oke, coba baca ini. Kamu Nova. Tetapi kehendak manusia karena seluruh makna penyembuhan kehendak adalah Nah, penyembuhan kehendak itu ada di dalam mana? Kendali manusia. Kalau kodrat nggak bisa lagi. Kamu paksain. Misalnya kamu nanam pepaya, pasti tumbuhnya pepaya. Itu namanya kodrat. Nah, tetapi ada dua namanya penyembuhan kehendak, itu ada di dalam pengendalian kamu. Itulah pertobatan yang bebas. Terus, kehendak manusia? Kehendak manusia harus kembali kepada Allah, harus ada respon yang bebas dan spontan dari kita dan kehidupan. Nah, sehingga penyembuhan kehendak itu adalah harus ada respon dari kita. Respon kita ini. Kehendak kita namanya. Kemauan kita. Ya, terus kehendak manusia? Nah, kalau tadi kodrat kan dipaksain. Ya kan? Kalau kehendak tidak dipaksain, tapi dalam kebebasan. Jadi Allah satu sisi maksa,
Semua orang bangkit. Nggak ada yang nggak bangkit, dia bilang. Ya, nggak ada yang nggak bangkit. Semua bangkit, nggak ada kecualinya. Nah, itu paksa. Sama saya kasih tugas sama kalian. Semua bikin tugas. Nah, itu kayak penyembuhan kodrat. Tetapi ada namanya kedua, penyembuhan kehendak bebas. Ya. Nah, apa itu? Kehendak bebas ini disembuhkan hanya dalam kebebasan. Jadi nggak bersifat paksaan. Baca lagi. Hanya dengan upaya spontan dan bebas inilah manusia dapat masuk ke dalam kehidupan baru dan kekal yang telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Terus? Regenerasi rohani yang dilakukan terjadi dalam kebebasan yang sempurna dalam ketaatan kasih melalui pengudusan diri dan pengabdian diri kepada Allah. Nah, jadi penyembuhan kehendak ini di dalam kebebasan kita. Jadi kita diajak oleh Allah untuk ini apa? Taat, kasih, menguduskan diri, mengabdi diri kepada Allah. Nah, seperti di dalam kriteria ini. Ya. Kriteria ini nggak ada yang maksa dia. Mungkin nggak semua orang seperti kriteria kan. Ada yang mungkin murtadnya kan, nyangkal. Itulah kebebasan. Sama kayak saya bilang sama kalian. Semua wajib bikin tugas. Itu kodrat. Tapi ada yang bikin, ada yang enggak. Nah, itu kehendak bebas. Sama Allah bilang, semua manusia akan bangkit. Itu nggak ada yang bisa bantah. Tapi Allah juga kasih kehendak bebas. Mau taat atau enggak. Kalau taat, kamu akan dibangkitkan dalam kerajaan surga. Kalau kamu tidak taat, kamu dibangkitkan dalam kematian kekal. Nah, begitu. Oke. Coba ini, perbedaan ini. Perbedaan ini ditekankan dengan sangat jelas dan bersalah yang luar biasa oleh Nikolaus Kopernikus dengan hidup dalam Kristus. Kebangkitan adalah sebuah perbaikan kodrat, terus dan diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, tetapi dengan penglihatan indah, bersama dengan Kristus, mengabaikan adanya kehendak, dan oleh karena itu hanya saja bagi mereka yang menyukai dan mengasihi dan menginginkan. Nah, jadi yang kedua, penyembuhan kehendak itu Tuhan kasih nih, semua dibangkitkan secara cuma-cuma. Tapi kerajaan surganya diberikan kepada mereka yang mau. Yang nggak mau ya Allah nggak maksa. Sama seperti saya kasih kalian permen, mau nggak? Silakan. Enggak, ya nggak apa-apa juga. Ya, Allah kasih gitu. Ya, tersedia bagi mereka yang merindukannya, mengasihi dan menginginkannya. Terus? Kebahagiaan akan diberikan kepada semua orang, sama seperti semua orang dapat menikmati pemberian ilahi. Tidak tergantung pada kehendak kita apakah kita akan bangkit setelah kematian atau tidak, sama seperti itu karena kehendak kita diberikan. Nah, jadi kelahiran itu apa? Penyembuhan kodrat atau penyembuhan kehendak? Kalau kelahiran, kodrat kan, kamu nggak bisa nentuin aku mau lahir di mana kan? Kalau kamu bisa kehendak, kalau bisa jangan lahir di Indonesia, ya, lahir di Somalia sana atau di Afrika gitu ya, biar kelapangan. Oke, nah kelahiran itu penyembuhan itu kodrat, kamu nggak bisa milih. Begitu juga dengan kematian dan kebangkitan. Tapi ada hal yang kita bisa pilih, yang bergantung pada kebebasan kita. Ya, coba baca lagi. Kematian dan kebangkitan semua bagian dan binasan bagi semua orang dengan cara yang sama, karena semua orang memiliki kodrat yang sama seperti manusia Kristus Yesus.
Tapi tidak semua pun dapat dipaksa untuk berkehendak. Nah, kalau kematian kebangkitan, ya udah semua akan mengalami, ya. Tapi kalau kehendak bisa dipaksa, nggak bisa. Semuanya keputusan kamu sendiri. Sama tadi, saya udah wajibkan kalian tuh gini, 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 gini. Tapi kembali lagi, kehendak masing-masing. Oke. Nah, dengan demikian kebangkitan adalah anugerah yang umum bagi semua orang, tapi berkat hanya akan diberikan kepada sebagian orang. Ya, nah makanya penyembuhan kehendak ini adalah satu jalan penyangkalan diri, satu kematian, pengorbanan diri, penyucian diri. Oke, seseorang harus mati bagi dirinya sendiri agar dapat hidup di dalam Kristus. Setiap orang harus secara pribadi dan bebas mengasosiasikan dirinya dengan Kristus Tuhan, Juru Selamat, Penebus, dalam pengakuan iman, dalam pilihan cinta, dalam sumpah kesetiaan yang misteri. Ya, setiap orang harus menyangkal dirinya sendiri, kehilangan jiwanya demi Kristus, memikul salibnya, dan mengikut Dia. Ini yang dilakukan oleh Grikeria ini apa? Pemulihan kehendak. Nah, ya, memikul salibnya sendiri, mengikut Dia. Nah, perjuangan Kristiani adalah mengikuti Kristus, mengikuti jalan sengsara dan salibnya, bahkan sampai mati. Tetapi pertama-tama mengikuti dalam kasih. Demikianlah kita ketahui bahwa kita telah menerima kasih Allah, oleh karena Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kita juga harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Barang siapa tidak mati dengan Kristus, ia tidak dapat hidup dengan Dia. Kecuali atas pilihan bebas kita sendiri, kita menerima untuk mati bagi sengsaranya, hidupnya tidak ada di dalam kita, kata Ignatius. Ini bukan sekedar aturan asketis atau moral, bukan hanya sebuah disiplin, ini hukum ontologis dari eksistensi spiritual, bahkan hukum kehidupan itu sendiri. Jadi hukum kehidupan ini, kalau kamu Allah tidak memaksa kehendakmu, maka kehendakmu sendirilah yang harus kamu serahkan, ya, karena Allah nggak menyembuhkan kehendakmu, nggak memaksa kehendakmu maksudnya. Ya, ini semua pilihan bebas kita. Nah, oleh sebab itu, bagaimana nih kehendak bebas kita tuh dituntun kepada hukum Kristus? Ya, berarti kita harus belajar terus, ya, harus apa namanya? Kata Kabar Silas di sini, perjuangan. Sama seperti Grikeria ini, bisa nggak dia menyangkal Kristus, dan bisa aja kalau dia mau, kehendak dia. Mungkin aja dia ada kepikiran, ya, tapi malah dia memilih membuat tanda salib. Ya. Oke, kalian break dulu, kita selesai di sini, ya. Semoga ini ya, bacaan-bacaan seperti ini kalian perlu, kita perlu apa ya? Apa? Nggak cuma paham di otak aja, ya, tapi maksud saya adalah kita perlu pikirkan dengan mendalam. Ada penyembuhan kehendak nih yang menjadi bagian kita. Kalau kodrat itu bagian Allah. Tapi bagian kita adalah gimana menyembuhkan kehendak kita yang cenderung tidak taat, menjadi taat. Kehendak kita yang cenderung berdosa menjadi baik. Nah, itu adalah tugas kita. Ya, nah ini artikel saya ambil dari Rorowski. Ini beberapa poin penting, ya, yang saya dapatkan dari artikel ini. Pertama, ada kematian dan kebangkitan Kristus, kekekalan tubuh Kristus, kemenangan atas kematian. Nah, ini yang di sini yang penting adalah nih penyembuhan kodrat tadi, ya. Nah, terus ada kebebasan di dalam spiritual. Nah, ini yang kita hubungan yang bebas dengan Kristusnya diperlukan untuk masuk dalam hidup yang kekal. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Oke, kita break dulu 10 menit, nanti kita masuk lagi, ya.